UMR Jogja ini bisa beli rumah hunian itu mungkin sampai pensiun belum tentu bisa kebeli. Bahwa kita punya tempat bernaung, tempat berteduh, tempat beristirahat, itulah saat dimana papan atau rumah sebagai kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi. Halo, selamat pagi Sobat Trik Podcast. Ketemu lagi nih. Kayaknya udah lama ini kita berdua nggak bincang-bincang nggak Pak Randy? Sibuk kerja ya? Sibuk kerja. Baru sempat bulan puasa ini mungkin gara-gara nggak ada kerjaan ya, bincang-bincang lagi. Baik teman-teman, alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi. Saya Zaki bersama hari ini kebetulan kita akan ditemenin oleh langsung bocoran sakong pusate langsung Pak Randy Agung Firmansyah. Selamat pagi semuanya. Oke, Pak Randy, di pagi-pagi ini obrolannya sebenarnya ringan karena puasa ya. Tapi ada kaitannya sama pekerjaan nggak nih? Enggak. Makanya saya Alhamdulillah. Kebetulan ini temanya ringan, tapi sangat prioritas. Sangat prioritas. Jadi pagi ini kita akan ngomongin terkait dengan kebutuhan pokok. Nah, sembako. Bisa jadi temennya kayaknya. Oke. Jadi kalau kita dulu mungkin sejak SD kita diajarin ada berbagai macam kebutuhan pokok, ya kan? Kalau nggak salah sandang, pangan, papan. Bener ya? Kebutuhan primer. Kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Nah, itu tuh sampai hari ini apakah itu masih up to date sih 3 kebutuhan itu, atau mungkin ada gejolak-gejolak karena perubahan zaman yang bikin berubah perkembangan itu? Oke. Kebutuhan primer itu saat ini masih relevan atau tidak? Betul. Gitu ya. Memang kalau saya tuh kan lahir di tahun 80-an gitu ya. Tapi rasanya kurikulumnya mirip. Sama. Ya kan, bahwa kebutuhan primer itu dulu tuh sandang, papan, pangan gitu ya. Kita bicara mungkin itu masih relevan apa tidak. Jadi kalau pangan, makan itu kan berarti memang tadi yang disebutkan awal tadi kebutuhan pokok. Jadi kalau nggak makan mati. Gitu ya. Kalau nggak makan minum, nah itu nggak bisa. Kita sebagai manusia atau makhluk hidup. Terus kemudian kalau sandang itu pakaian ya, berarti yang kita pakai sehari-hari itu rasanya juga masih relevan. Artinya kalau kita selain bicara norma ya, kalau misalnya nggak pakai baju itu kan tidak sesuai dengan normanya gitu. Tapi fungsi atas sandang dianggap sebagai kebutuhan primer itu kan sebagai menutupi tubuh dan juga melindungi dari cuaca. Betul. Panas maupun hujan kan gitu. Sehingga sandang itu dengan berkembangnya zaman beda-beda juga, berkembang juga. Jadi kalau dulu mungkin cuman dari kulit, sekarang bahannya macam-macam. Bahkan ada jaket, ada topi, ada macam-macam lah. Itulah termasuk dari sandang. Bahkan sandang itu kadang-kadang malah bisa dilihat kayak kasarnya kastanya ya. Bisa nggak? Oke, ya. Jadi itulah yang kemudian banyak mempengaruhi. Salah satunya adalah fashion dan tren. Betul sekali. Gitu kan. Fungsinya memang kemudian bergeser. Yes. Nah, gitu. Kalau yang kebutuhan primer ketiga itu adalah papan. Papan dalam hal ini adalah hunian atau rumah. Benar ya? Nah, rumah ini yang rasanya dalam 20 tahun terakhir ini banyak pergeseran. Apalagi dengan baby boomers, milenial, terus Gen Z dan sebagainya. Nah, ini yang tapi rasanya sama sandang tadi agak berkorelasi. Jadi artinya yang mempengaruhi salah satunya adalah tren atau fashion. Yes. Oke. Menarik ini. Karena ini bulan puasa Mas, kalau kita ngomongin tadi kebutuhan primer, kalau pangan rasanya kok nggak elok. Ya, kalau sandang nanti tunggu lebaran lah, tunggu diskonan gitu. Ya masih jadi tren ya untuk beli pakaian baru. Jadi kita nanti kayaknya bakalan fokus atau spesifik ke papannya mungkin ya. Hunian atau rumah tinggal ya. Betul. Dari kebutuhan primer yaitu terkait dengan papan, hunian atau rumah. Oke. Jadi definisi rumah ya kan, atau kebutuhan primer berupa papan itu
itu seberapa penting bagi apa ya? Bagi kalau yang sekarang bagi Gen Z lah, bagi yang tadi Pak Reddy bilangnya 20 tahun terakhir ini berubah. Nah, kebutuhannya akan seperti apa? Ya. Kalau bicara kebutuhan ya, atau bicara tentang sebenarnya kenapa kok dianggap kebutuhan primer tadi ya? Karena memang untuk tempat bernaung, dalam hal ini fungsi rumah secara pokoknya itu kan sebagai tempat bernaung, tempat beristirahat dan lain sebagainya. Tetapi dengan masuknya atau intervensinya fashion, trend dan sebagainya, ini yang kemudian banyak berubah. Apalagi kalau ke Gen Z itu seringkali kita dengar berita atau mendapat berita itu tidak lagi rumah itu menjadi kebutuhan utama. Benar ya, yang sering kita dengar yang gitu ya. Tapi sebenarnya secara fungsi hunian atau tempat naungan itu tetap. Karena gini, manusia atau makhluk hidup tanpa ada tempat bernaung, kira-kira bisa nggak? Itu esensi dari kebutuhan primer sebenarnya kan. Misalkan nomaden, kayak zaman dulu itu. Balik prasejarah ya. Itu kan kalau di zaman modern sekarang susah. Mau di mana tinggal sementaranya gitu. Sehingga itulah punya apa namanya rumah atau hunian itu menjadi tetap kebutuhan pokok. Cuman memang kemudian bergesernya zaman ini yang mengubah dari tadinya, ingat nggak waktu kecil, misalkan saya dulu tinggal di desa gitu. Betul. Ini kan dulu apa pekarangannya luas-luas. Iya. Jadi secara kafling luas gitu ya. Terus kemudian mulai teman-teman yang tinggal di kota atau berkarir di kota, itu kaflingannya makin kecil. Makin vertikal ke atas ya. Nah, bahkan bukan hanya 1 tingkat, tapi 2 tingkat atau 3 tingkat. Bahkan sekarang sudah di kota-kota besar banyak juga apartemen. Nah, pergeseran itu di situ. Jadi bentuknya, ya, terus kemudian apa fungsinya dan lain sebagainya. Yang kenapa kok pergeseran itu? Saya cuma coba mempelajari adalah karena semakin berharganya sebuah apa namanya tanah. Kan bumi itu 70%-nya adalah lautan, air, 30%-nya daratan. Nah, 30% ini ketika populasi manusia itu bertambah, semakin rebutan kan. Nah, segitu-gitu aja. Apalagi ada zonasi, ada peruntukan dan sebagainya. Sehingga betul, itulah kenapa semakin berharganya tanah dalam hal ini yang menyebabkan harganya naik. Nah, begitu mensiasati atau tren kenapa harganya naik, sehingga mensiasatinya itu rumahnya menjadi vertikal dan lain sebagainya fungsi. Coba diperhatikan Mas Hadi ya, kalau di apartemen, ya, kalau kita masuk apartemen itu kan masuknya ke lobi, di situ ada tempat duduk, tempat terima tamu. Kenapa? Karena ternyata fungsi ruang tamu itu kalau kita perhatikan di rumah, berapa kali sih dalam setahun terpakai? Paling paling pas lebaran aja sih. Nah, atau mungkin nggak lebih dari 10 kali misalnya, dalam setahun. Sehingga fungsi itu yang kemudian kan kalau di apartemen ditiadakan, dijadikan ruang kolektif bersama. Nah, gitu. Menarik ini. Jadi seiring perkembangan zaman ini tadi yang dulunya rumah luas, sekarang modelnya vertikal, bahkan tingkat 1, tingkat 2 karena dengan keterbatasan lahan segala macam ya. Karena dan statusnya ini untuk pemenuhan kebutuhan primer papan ini kan hunian ini kan yang penting tempat bernaung. Tempat istirahat, tempat tidur, tempat beratap kan gitu. Ya peduli apakah dia itu milik sendiri atau sewa, bener Pak Reddy ya? Ya. Kalau dia walaupun udah sewa atau katakan ngekos lah, itu dari kebutuhan primer pokok ini udah terpenuhi ya. Jadi status itu nggak ada masalah, yang penting intinya bisa bernaung, bisa tidur, bisa makan, bisa tempat tinggal di situ. Nah, dengan semakin apa ya tadi, semakin tingginya, semakin naiknya terus harga tanah kayaknya kan grafiknya gini terus nih. Nggak ada grafiknya gini kecuali kalau memang musibah lapindo mungkin segala macamnya, ada bencana alam. Nah, alternatif apa sih sebenarnya yang bisa diambil oleh Gen Z ini untuk sebagai pemenuhan untuk kebutuhan primer berupa papan tadi ini? Oke. Tadi kayaknya sempat di-spill deh bahwa fungsi pokok kebutuhan primer papan ini adalah tempat bernaung atau tempat beristirahat, di mana tidak melihat sebenarnya statusnya milik sendiri atau kos atau apa dan sebagainya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat apa ya, yang dibutuhkan adalah jaminan bahwa kita bisa
menguasai, bukan memiliki ya, tapi menguasai naungan tempat bernaung tersebut atau tempat beratap tersebut. Sehingga alternatifnya macam-macam. Kalau dulu itu selalu punya sendiri, itu penting. Bisa jadi ya. Bahkan untuk saya itu jaminan atau ketenangan itu ketika sudah memiliki, sudah punya. Itu ada hubungannya dengan nanti rumahnya tuh mungkin dulu kiri atau SHM dan lain sebagainya. Terus kemudian bahkan adanya KPR. KPR itu kan kepemilikan dimajukan ke depan, gitu kan, karena akadnya di depan. Ada terus kemudian leasing atau sewa, alternatifnya ya, sewa kontrak, gitu ya, kontrak rumah 1 tahun 2 tahun sih. Tapi itu kan berarti durasinya, jaminan atas adanya naungan, dapat dikuasai naungan itu berarti terbatas waktu 1 tahun 2 tahun dan sebagainya. Tapi kepastian waktunya ya. Pastian. Lebih pendek lagi kos. Yes. Ya, kos kan ada yang bulanan. Ada yang harian malah. Bahkan ada harian. Ya, tapi kan sebenarnya fungsi utamanya ya tempat bernaung. Asalkan kita dapat menjamin bahwa kita punya tempat bernaung, tempat berteduh, tempat beristirahat, itulah saat dimana papan atau rumah sebagai kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi. Kemudian dengan kalau anak zaman sekarang kayak kalau di Jogja, kita ambil contoh di Jogja ya. Jadi katanya UMR Jogja ini bisa beli rumah hunian itu mungkin sampai pensiun belum tentu bisa kebeli. Bisa dibilang hampir mustahil gitu, secara logika. Dengan kondisi seperti itu, ada cara lain ya, Mas? Tadi kan soft skill, ada nih namanya KPR segala macam, mungkin bisa sewa. Tapi kalau sewa kan teman-teman sekarang kan biasanya pengennya jadi aset segala macam kan. Kalau kita bisa memiliki kan aset segala macam. Satu, apa ada alternatif, ada cara nggak untuk memenuhi ini? Yang kedua, hal-hal apa saja sih yang bisa jadi skala prioritas teman-teman untuk menentukan harusnya aku cari tempat huniannya seperti ini atau seperti ini atau dan sebagainya. Kalau bicara tentang alternatif itu rasanya ada saya misalnya dua mekanisme ya. Mekanisme memilikinya atau membelinya dan bentuknya. Ya. Kalau tadi bentuk tadi sempat kita diskusikan di awal bahwasanya bisa bentuknya rumah yang normal ya. Rumah normal tuh rumah ada pekarangannya, ada pagernya gitu ya. Tapi kalau klaster, kita bicara klaster, itu kan sudah tidak ada pagar. Nah, tidak ada pagar. Gitu ya. Terus kemudian lagi bisa jadi sekarang tuh ada namanya pavilion. Ya, pavilion itu ya bangunan saja, bahkan berderet gitu ya. Itu kan sama-sama tempat hunian. Bahkan ada lagi wisma. Wisma itu berarti kayak tingkat 3, tingkat 4 gitu ya. Flat lah gitu ya. Itu kayak apartemen tapi pendek. Ya. Bisa juga apartemen. Rumah susun ya. Bahkan bisa jadi ada alternatif yang mulai menjadi choice nih. Satu itu adalah ruko. Karena ruko itu definisinya adalah rumah dan toko. Jadi rumahnya. Jadi berusaha tapi sekaligus tinggalnya di sana. Makanya ruko itu sebenarnya idealnya lebih dari 1 lantai. Kenapa? Karena lantai atas untuk hunian, lantai bawahnya untuk berusaha. Bahkan di beberapa kota besar kayak Surabaya dan Jakarta itu ada namanya loft. Apa itu, Pak? Loft itu semacam kayak apartemen, jadi unit gitu ya, yang tinggi gitu. Tetapi di dalamnya fungsinya kayak ruko. Jadi di bawah, lantai bawah itu buat kantor atau usaha, atau sekarang kan usahanya bisa online gitu. Nah itu ada lantai selanjutnya atau mezanin bahkan, itulah yang buat tinggal. Tapi kan jadi ibaratnya jadi privasinya agak terganggu. Karena posisinya orang yang menjadi karyawan atau kantor dan tempat huniannya dalam hampir satu sekat yang sama lah ya gitu. Jadi bisa kepantau terus hari ya. Itu kalau dari sisi bentuk. Nah, kalau dari sisi cara memilikinya kan macam-macam. Ada yang kalau konvensional itu adalah beli. Beli itu berarti bisa jadi cash keras atau cash bertahap. Ada juga alternatif kalau dari lembaga pembiayaan atau perbankan itu biasanya adalah KPR. KPR itu jangka panjang.
Dulu itu 10 sampai 15 untuk rumah ya. Bahkan sekarang itu ada skema pembiayaan yang bukan dari perbankan. Kemarin ikut nggak waktu di Trik ada sosialisasi dari BPJS itu ya? BPJS. Bahkan BPJS itu memberikan layanan pembiayaan untuk dapat memiliki rumah bahkan sampai dengan 30 tahun. Kemarin sosialisasi seperti itu, ya kan? Itu kalau KPR, terus kemudian cash bertahap. Ada terus kemudian kalau GZ itu artinya gini, tadi bicara aset ya. Bisa jadi preferensi orang terhadap aset itu bukan lagi properti. Emas misalnya, atau surat berharga, atau saham atau kripto. Itu kan bentuk bagian dari aset. Sehingga properti ketika dianggap bukan menjadi aset yang menggiurkan, ya tidak perlu untuk membeli atau memiliki. Nah itu kan akhirnya alternatifnya sewa, jangka pendek, jangka panjang, atau mungkin bahkan kerjasama, kan bisa jadi. Skema-skema itu sebenarnya terbuka gitu, tapi artinya kalau balik lagi ke definisi awal ya menguasai tempat untuk bisa bernaung dan beristirahat. Jadi kegelisahan gadget zaman sekarang yang muncul istilah tadi UMR Jogja beli tanah sampai kapan kayaknya mustahil segala macam. Harusnya bisa ada pilihan-pilihan tadi yang sampai dengan saat ini yang belum bisa itu adalah virtual. Kan nggak bisa. Rumah virtual karena fungsi naungannya itu nggak bisa. Bener. Oke, hari ini kayaknya udah biar nggak lama-lama kayaknya. Kalau semakin lama semakin lapar nanti. Pas puasa nggak tahu nih tayangnya kapan nih, pas puasa kebetulan. Jadi ini terakhir nih hari ini. Saran nih. Biasanya kalau terakhir kan saran, kesimpulannya tadi teman-teman udah bisa ambil sendiri. Saran bagi teman-teman nih yang masih galau atau bimbang, mungkin pasangan-pasangan baru atau mungkin yang masih bujang-bujang juga tapi merasa sudah kayaknya aku udah pengen punya rumah nih macam. Sarannya seperti apa menentukan pilihan rumahnya, pilihan huniannya ini seperti apa? Pertimbangan yang perlu kita lakukan dengan perubahan zaman ini ya dalam rangka untuk kita memilih hunian atau rumah itu yang pertama jelas adalah aktivitas apa yang kita lakukan selain di luar rumah. Bisa jadi bekerja atau lokasi kantor kan berarti. Lokasi kantor kalau bekerja atau berusaha atau beribadah misalkan. Nah, ini sebisa mungkin aksesibilitasnya terjangkau. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu macet atau muter-muter dan sebagainya. Karena tiap hari kita pasti. Karena waktu kita ke dua tempat itu akan sangat sering dalam satu kehidupan gitu ya. Itu selain aksesibilitas tentunya adalah kebutuhan ruang. Nah, ini penting nih. Contoh misalkan kondisi saat ini adalah sudah menikah, punya anak 1. Tetapi ada planning nanti saya pengen punya anak 2. Berarti kalau saya memilih hunian untuk jangka panjang, mestinya kamarnya berapa? Kayak apartemen yang cuma kamar 1 ya susah juga. Susah. Berarti kan minimal 3. Bukan berarti harus besar, karena prioritas ruangan mestinya secara untuk privasi menjadi prioritas tuh. Tadi sampaikan di awal bahwasanya ruang tamu ternyata bisa ditiadakan, ya atau taman, atau mungkin dulu ada dapur kotor, dapur bersih itu bisa dijadikan satu atau apapun itu. Atau garasi lah ya. Nah atau garasi, bahkan sekarang kan di kalau yang garasi bersama atau hanya carport saja. Betul. Nah, itu kan. Selain itu, terus kemudian pastinya adalah modal yang dimiliki. Nah, kalau ada modal yang dimiliki, kan kalau semakin kita punya hutang, bisa jadi misalnya KPR dan sebagainya, itu kan suatu hal yang tidak ada jaminan sampai kapan kita bisa membayar. Nah, sehingga mestinya ya realistis. Apakah kemudian kita menyewa saja sampai terkumpul modalnya, atau memang dengan modal yang kita punya, terus kemudian kita memilih harga rumah yang jauh lebih sederhana, misalkan gitu ya. Tadi aksesibilitas, terus kemudian kebutuhan ruang, terus modal gitu ya, terus kemudian harga jual kembali. Ya itu kan lokasi atau misalkan lingkungan dan lain sebagainya, itu kan mempengaruhi. Karena kalau tadi disampaikan bahwasanya untuk seberapa kalangan rumah itu menjadi
dianggap menjadi aset. Aset. Ya, kalau aset itu kan bernilai ketika bisa bertahan atau semakin meningkat. Yes. Contoh misalkan tadi disampaikan ada bencana dan sebagainya sehingga wilayah tersebut atau area tersebut harganya jadi anjlok. Iya. Apalagi zaman sekarang kerjaan kayak kan teman-teman ini kan muter ya, nggak cuma kadang 5 tahun di Jakarta, bisa 5 tahun ke Semarang atau nanti bisa ke Papua segala macam, kan harusnya harga jual ini tadi juga jadi pertimbangan mungkin Pak. Ya, Gitu ya. bisa jadi yang tadinya sebagai aset pribadi dipakai kemudian jadi aset produktif yang disewakan. Oh yes. Kan gitu. Kontrakan ya, Dikontrakan. jadiin kos-kosan segala macam. Sehingga nilai jual kembalinya itu rasanya salah satu hal yang mestinya juga diperhatikan. Mantap ini. Semoga membantu. Kayak teman-teman udah cukup lumayan tadi. Kalau jadi kesimpulan udah 2-3 halaman lah. Tadi saran dari Pak Randy segala macam. Jadi bagi teman-teman yang masih galau, masih bimbang, masih masih jadi PR lah terkait dengan kebutuhan primer untuk hunian atau papan ini, hunian rumah atau dan lain sebagainya. Tadi udah banyak, ada rumah, ada apartemen segala macam. Bahkan caranya bisa nggak harus memiliki, bisa sewa, bisa model KPR atau segala macam tergantung kebutuhan. Juga tadi terakhir kasih saran nih, apa-apa saja yang diperhatikan untuk pemilihan hunian atau pemilihan terkait dengan kebutuhan rumah segala macamnya. Semoga ini sangat bisa bermanfaat bagi teman-teman yang untuk menentukan pilihan kebutuhan seperti apa. Sampai jumpa lagi di Trik Podcast dengan tema-tema menarik yang akan datang. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Terima lagi. kasih semuanya.